Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulinuti Adin Hajiro dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Achievement Motivation. Teori kepuasan atau Connect teori meliputi dari teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori ERJ, teori kebutuhan Maslach. Yang terakhir teori motivasi higienik. Teori kepuasan, Connect teori. Teori kepuasan atau isi atau Connect teori memusatkan perhatiannya pada faktor-faktor dalam diri orang atau individu yang menggerakkan, mengarahkan, mendukung, dan menghentikan perilaku. Dalam hal ini dicoba menentukan kebutuhan khusus yang dapat memotivasi seseorang atau individu. Dengan kata lain, teori ini berkaitan dengan faktor yang ada dalam diri seseorang yang memotivasinya. Teori ini terdiri dari teori hierarki kebutuhan Maslow, teori X dan Y, teori ERG, teori kebutuhan Maslach, teori motivasi higienik. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan dari Maslow yang menghipotesiskan bahwa di dalam diri setiap manusia atau individu terdapat 5 jenjang kebutuhan sebagai berikut. A. Fal atau fisiologis seperti rasa lapar, haus, sandang, papan, dan seks. B. Keselamatan dan keamanan seperti kebutuhan akan kebebasan dari ancaman, yaitu aman dari ancaman kejadian atau lingkungan. C. Sosial, yaitu kebutuhan akan teman, persahabatan, kasih sayang, dan sebagainya. D. Penghargaan, yaitu meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi, pengakuan atas kemampuan dan keahlian yang dimiliki, serta efektivitas kerja. E. Aktualisasi diri, merupakan hierarki kebutuhan yang paling tinggi yang berkaitan dengan proses pengembangan potensi yang sesungguhnya untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki seseorang. Kebutuhan ini merupakan proses yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah terpuaskan, dan ada kecenderungan potensinya meningkatkan karena seseorang mengaktualisasikan perilakunya. Seseorang yang didominasi kebutuhan aktualisasi diri menyenangi tugas-tugas yang menentang kemampuan dan keahliannya. Yang kedua, teori Maslach, teori X dan teori Y. Teori X berpandangan bahwa pada dasarnya karyawan-karyawan tidak menyukai kerja, malas, tidak mempunyai tanggung jawab, dan harus dipaksa agar berprestasi. Pandangan yang menjadi pegangan manajer sebagai berikut. 1. Karyawan secara inheren tidak menyukai kerja dan dimungkinkan akan mencoba menghindarinya. 2. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 3. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari penghargaan formal bila mana dimungkinkan. 4. Kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain yang dikaitkan dengan kerja dan akan memperagakan ambisi yang hanya sedikit. Teori Y berpandangan bahwa pada dasarnya karyawan-karyawan menyukai kerja, kreatif, berusaha, bertanggung jawab, dan dapat menjalankan pengarahan diri. Pandangan manajer pada teori Y sebagai berikut. 1. Karyawan dapat memandang kerja yang sama wajarnya dengan istirahat. 2. Orang-orang akan menjalankan penghargaan diri dan pengawasan diri jika mereka janji terlibat pada sasaran. 3. Rata-rata orang dapat belajar untuk menerima baik, bahkan mengusahakan dan bertanggung jawab. 4. Kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif atau pembaharuan terbesar meluas dalam populasi dan tidak merupakan milik mereka yang berbeda pada posisi manajemen. Yang ketiga, teori ERG atau ERG teori. Teori ERG merupakan teori kebutuhan yang dikembangkan oleh Clayton Alderfer yang merupakan pengerjaan ulang dari
hierarki kebutuhan A. Maslow yang berargumen bahwa ada 3 kelompok kebutuhan yang mendasar, yaitu eksistensi, relatedness, dan growth. A. Kebutuhan eksistensi atau eksistensi merupakan kebutuhan yang sama dengan kebutuhan Val dan kebutuhan keselamatan dan keamanan dari Maslow. B. Kebutuhan keterikatan atau relatedness merupakan kebutuhan keterkaitan yang sama dengan kebutuhan sosial dari Maslow, di mana kebutuhan ini meliputi semua bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan hubungan antara pribadi di tempat kerja. C. Kebutuhan pertumbuhan atau growth merupakan kebutuhan akan pertumbuhan yang meliputi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan potensi, termasuk kebutuhan penghargaan dan aktualisasi diri dari Maslow. Perbedaan antara teori Maslow dan teori ERG adalah hierarki kebutuhan Maslow merupakan kemajuan bertetangga yang tegar. Teori ERG tidak mengandalkan sesuatu hierarki yang tegar di mana kebutuhan yang lebih rendah harus dipuaskan cukup banyak lebih dahulu sebelum orang dapat maju terus. Selanjutnya, Maslow berargumen bahwa seseorang individu akan tetap pada kebutuhan tertentu sampai kebutuhan tersebut dipenuhi. Argumen ini ditentang teori ERG mengandung sesuatu dimensi frustasi regresi dengan memberitahukan bahwa bila suatu tingkat kebutuhan order lebih tinggi terhalang, akan terjadi hasrat individu untuk meningkatkan kebutuhan tingkat lebih rendah, misalnya karena tidak adanya ketidakmampuan memuaskan sesuatu kebutuhan akan interaksi sosial, maka kemungkinan meningkatkannya hasrat untuk memiliki lebih banyak uang atau kondisi kerja yang lebih baik. Dengan demikian, frustasi atau halangan dapat mendorong ke suatu regresi atau mundur ke kebutuhan yang lebih rendah. Yang keempat, teori kebutuhan Magellan (Magellan Theory). Teori yang dikembangkan Magellan ini memfokuskan pada 3 kebutuhan, yaitu prestasi, achievement, kekuasaan, power, dan afiliasi pertalian yang didefinisikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan akan prestasi achievement merupakan dorongan untuk mengungguli, berprestasi sehubungan dengan seperangkatan standar bergulat untuk sukses. Karakter dari orang yang memiliki kebutuhan berprestasi. 2. Kebutuhan akan kekuasaan atau power merupakan kebutuhan untuk membuat orang-orang tanpa paksaan tidak berperilaku seperti yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, merupakan kebutuhan untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain dan bertanggung jawab. 3. Kebutuhan afiliasi atau pertalian merupakan hasrat untuk berhubungan antar pribadi yang ramah dan akrab, di mana kebutuhan ini merupakan suatu keinginan untuk melakukan hubungan yang bersahabat pada orang lain. Yang terakhir, teori motivasi higiene motivation teori. Teori dua faktor Herzberg atau sering disebut juga dengan teori motivator higiene dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Amerika Serikat yang bernama Frederick Herzberg pada tahun 1959 mengenai variabel-variabel yang dianggap diinginkan untuk mencapai tujuan dan kondisi buruk yang harus dihindari. Dikatakan sebagai teori dua faktor karena pada teori ini pada dasarnya terdiri atas 2 faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Kedua faktor tersebut adalah faktor motivator dan faktor higiene. Pembagian teori motivasi higiene. 1. Faktor motivator.
Kehadiran faktor motivator akan menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor motivator ini dapat ditemukan di dalam pekerjaan itu sendiri. Contohnya seperti prestasi kerja, pengakuan, sifat pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, dan peluang untuk pertumbuhan. Menurut Herzberg, ketidakhadiran faktor motivator ini tidak akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja yang berarti. Namun, adanya faktor motivator akan memberikan kepuasan yang tinggi pada karyawannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.